Oke, sesuai janji gua di video sebelumnya, di part 2 ini kita bakal langsung merasakan gimana performa dari laptop Sultan ini. Dan jujur kekuatan dari laptop ini itu memang performanya ya yang eksplosif banget. Oke, pertama kita lihat dulu Cinebench R23-nya. Kita bandingkan sedikit dengan CPU-CPU lain untuk paling enggak ya kita melihat gambaran gimana perbedaan kasta dan kemampuan dari Ryzen 9 7845HX ini. Oh ya, by the way, seumur hidup gua ngetes Cinebench, gua nggak pernah ngeliat kotak render itu sebanyak ini. Memang luar biasa banget. 32 threads itu memang sangat-sangat membantu. Nah, kita bisa lihat ya gimana Ryzen 9 ini membabat habis CPU-CPU lain tanpa ampun. Perbedaannya itu bisa sampai 2 kali lipat atau 100%, dimana itu sama sekali nggak sedikit ya. Dan ini tidak lepas merupakan peran dari TD V-Cache sama 16 core 32 threadnya. Nah, padahal ya kalau dibandingkan dengan SKU yang hampir mirip-mirip, Ryzen 9 7940HS, ini tuh kayak masih saudaranya, tapi perbedaannya bisa sejauh ini. Jadi laptop ini benar-benar gua saranin buat kalian misalnya 3D artist atau profesional filmmaker termasuk profesional video editor. Karena dengan performanya yang mentok gini bisa menjadi investasi yang sangat bagus. Nah, tapi kita nggak boleh terpaku cuman di benchmark aja. Jadi kita coba laptop ini di aplikasi-aplikasi berat. Yang pertama video editor DaVinci Resolve. Nah, di sini gua bakal bandingin sama PC kerja gua nih yang pakai Ryzen 5 3600. Nah, di project Full HD 4 menit yang berat ini karena banyak efek-efek ya dan ada color gradingnya, ini tuh super lancar banget di timelinenya. Padahal di PC gua dengan GTX 1060-nya ini benar-benar berat dan cukup ngelak. Tapi lain cerita, di laptop ini tentunya enteng banget ya, terlalu enteng malahan. Nah, gimana dengan kecepatan rendernya? Untuk video sekitar 4 menit ini, ngerendernya itu cuman 53 detik doang. Gila, ini sih cepet banget. Dibandingin sama PC gua, itu di 2 menit 33 detik. Jadi kira-kira itu 1,5 kali lebih cepet. Ini termasuk kenceng banget. Nah, berikutnya kita tes di salah satu aplikasi yang terberat, yaitu Blender buat 3D artist. Pertama kita coba Blender Classroom. Ini adalah salah satu standar biasanya ya yang dipakai untuk benchmark CPU. Dan untuk ngerender Classroom ini, laptop ini tuh cuma perlu waktu 2 menit 55 detik. Ini hasil yang cukup baik ya. Untuk laptop, mungkin kalian bisa cek di Google untuk perbandingannya dengan laptop-laptop lain. Lanjut yang kedua, gua coba tes untuk ngerender glass wallpaper punya gua sendiri yang gua pakai di laptop ini. Nah, karena file ini cukup kompleks reflectionnya, karena banyak material kaca ya, biasanya kalau gua pakai ngerender di PC gua itu makan waktu bisa sampai 1 harian. Tapi di laptop ini cuma butuh waktu hampir 1 jam atau di 51 menit aja. Luar biasa ya. Dari hasil ini aja gua ngerasa kalau laptop ini bener-bener worth it buat kalian para pekerja profesional yang ingin hemat waktu dan bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak. Nah, sekarang tiba saatnya kita coba tes gaming. Kita mulai dari game yang benar-benar bisa memanfaatkan ray tracing dari laptop ini. Cyberpunk 2077. Seperti yang kalian lihat, ini di preset ray tracing low, ini bisa dapat sekitar 90 sampai 100 fps. Gimana? Mantep ya? FPS 3 digit itu adalah merupakan impian setiap gamer. Dan ya, di laptop ini tuh bisa banget. Got you, asshole! V! Aim for the driver! Chingado! Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. We can wait. Let's just focus on getting home. Next di game ray tracing yang kedua ada game Control. Nah, ini ray tracingnya di preset medium. Di preset ini kita bisa dapat FPS yang bagus banget ya. Antara 150 sampai 160. Bahkan kalau lagi sepi itu bisa lebih FPS-nya. Mantep banget.
Berikutnya game Final Fantasy Crisis Core. Kalau di kedua game sebelumnya yang ada ray tracingnya itu dapat 3 digit FPS, apalagi game yang ini pastinya juga 3 digit FPS juga ya. Di setting high, FPS-nya itu di lock di 120 FPS. Activating combat mode. Brace yourself! Concentrate. I'm feeling it! Game yang terakhir adalah game Kena. Ini salah satu game favorit gua karena grafiknya itu bagus banget. Tentunya dengan resolusi 1440p dan setting high. Ini dapat FPS tinggi banget, bisa nyampe 200 ya kalau kalian perhatiin. Tapi average FPS-nya itu di 170 FPS. Gimana? Mantap ya? Gambarnya cakep banget. Oke, jadi itu tadi ya semua performa CPU dan game-game yang gua tes di laptop ini. Memang hasilnya nggak mengecewakan ya. Kalau kalian para sultan atau industri profesional yang butuh laptop yang performanya mentok, ya ini udah no debat sih. Best in class dengan harganya yang udah 70 jutaan. Oke, kayaknya videonya segini dulu. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gua taruh di deskripsi. Dan tentunya udah gua pilihin yang cashbacknya paling banyak. Jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.